Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Berikut isi-isi dalam pembahasan kita kali ini. Sebelum lanjut ke isi-isi pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta perpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan selanjutnya, era kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Penerapan Pancasila pada era ini mencerminkan semangat dan dinamika yang mewarnai langkah-langkah awal dengan yang baru merdeka. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta adalah manifestasi nyata komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut. Penerapan Pancasila pada era kemerdekaan juga tercermin dalam semangat keadilan sosial dan aspirasi kemerdekaan. Walaupun negara menghadapi tantangan seperti agresif militer Belanda dan pergolakan internal, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi perekat dan paduan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani perjuangan menuju kedaulatan dan keadilan. Selanjutnya, Orde Baru 1966 hingga 1998. Era Orde Baru di Indonesia adalah periode pemerintahan yang ditandai oleh kepemimpinan Presiden Soeharto setelah meletusnya G30S atau PKI pada tahun 1965. Pada masa ini, penerapan Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara, namun dengan penekanan dan interpretasi yang berbeda-beda. Berikut beberapa aspek penerapan Pancasila era Orde Baru. Pertama, Pancasila sebagai dasar tunggal. Salah satu ciri khas pemerintah Orde Baru adalah konsep Pancasila sebagai dasar tunggal, yang dimana konsep ini mengesampingkan konsep demokrasi terpimpin dan menetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar ideologi negara. Kedua, penekanan pada ketertiban stabilitas.
Pemerintahan Orde Baru menekan pentingnya ketertiban dan stabilitas politik. Upaya ini dilakukan melalui kendali ketat terhadap kebebasan berpendapat dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional. Ketiga, Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Soeharto mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Pancasila Ekonomi, yang dimana menekankan pembangunan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada pendidikan Pancasila, kampanye anti-komunis, dan gotong royong, yang dimana pemerintah Orde Baru menggalakkan semangat gotong royong sebagai dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Lanjut, demokrasi terpemimpin. Dikenal sebagai Orde Lama, masa ini ditandai dengan kembalinya rumusan Pancasila ke dalam konstitusi pada tahun 1959. Konsep demokrasi terpimpin yang mengakomodasikan ideologi komunis diterapkan, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang diambil oleh Presiden menjauhkan negara dari prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Lanjut, yaitu RIS. Apa itu RIS? Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federasi yang berdiri di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950. RIS dibentuk sebagai hasil dari konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada akhir tahun 1945. Hasil konferensi inter-Indonesia, yaitu negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. Hasil konferensi meja bundar atau KMB, yaitu Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Kedua, pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1945. Terima kasih atas